warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Nur Afifah, NIM 1903211000037 dari kelas Agribisnis A, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum dari Dasar Perlindungan Tanaman yang membahas mengenai simptomatik. Simptomatik adalah bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat dari serangan penyebab penyakit. Pada dasarnya, gejala dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gejala nekrotis. Gejala nekrotis adalah gejala yang disebabkan karena adanya kerusakan sel, bagian sel, atau sel yang mati. Yang kedua yaitu gejala hipoplastis. Gejala hipoplastis adalah gejala yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Yang ketiga yaitu gejala hiperplastis. Gejala hiperplastis adalah gejala yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi dari biasanya. Dalam gejala nekrotis dibagi menjadi beberapa gejala. Yang pertama adalah nekrose. Nekrose adalah matinya sekumpulan sel atau sel yang terbatas pada jaringan tertentu, sehingga membentuk bercak-bercak berwarna coklat atau hitam yang kemudian menjadi kelabu keputih-putihan. Yang kedua yaitu kloros atau menguning. Kloros yaitu perubahan warna pada bagian tanaman yang seharusnya berwarna hijau menjadi berwarna kuning akibat rusaknya klorofil. Ketiga adalah perforasi. Perforasi adalah nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Yang keempat yaitu kanker. Kanker adalah matinya sekumpulan sel pada bagian-bagian yang berkayu. Misalnya bagian kulit, batang, cabang atau akar yang bersifat setempat. Yang kelima adalah eksudasi atau perdarahan. Eksudasi adalah keluarnya substansi tertentu pada bagian tumbuhan karena serangan suatu penyebab penyakit. Dan yang keenam adalah busuk atau rotting. Busuk adalah gejala nekrose yang biasanya dipakai untuk bagian-bagian tumbuhan yang tebal. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala penyakit dari tanaman pisang yang berada di daerah rumah saya. Gejala yang terdapat pada tanaman pisang ini adalah gejala hipoplastis yang berada pada bagian perubahan simetri, yaitu layu fusarium pada tanaman pisang. Layu fusarium oxysporum, penyakit ini menyerang pada bagian akar dan masuk ke dalam bonggol pisang, sehingga jamur akan merusak pembuluh di mana menyebabkan tanaman pisang menjadi layu. Cendawan akan masuk melalui akar dan akan berkembang pada suatu jaringan pembuluh kayu. Kerusakan tersebut yang disebabkan karena adanya muselium pada jaringan, sehingga menyebabkan transportasi makanan dan air mengalami gangguan. Gejala penyakit lain dari fusarium adalah 1. Daun pisang yang menguning, 2. Pecah batang, ketiga ruas daun yang memendek, keempat benggol pisang yang berubah warna, dan yang kelima adalah batang yang mengeluarkan bau busuk. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.